Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin la nabiyya ba'dah. Faqala azza wa jalla ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'du fa inna khairal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalah finnar. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Lebih dari 1400 tahun yang silam kaum muslimin berada di barisan dan saf yang rapat dan rapi di belakang kekasih mereka yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya di hari Rabu malam Kamis ketika Rasulullah SAW mulai membaca Al-Fatihah dan surah yang sangat berduh, sangat menyentuh hati. Kaum muslimin tenggelam dalam kekhusyuan. Namun tidak ada yang menyangka dan mengira itulah terakhir kalinya Rasulullah SAW memimpin salat kaum muslimin. Rasulullah SAW dalam kondisi sakit, demam, sampai-sampai beliau sallallahu alaihi wasallam mengikat kepalanya. Setelah selesai salat maghrib, beliau kembali ke tempat tinggalnya yang memang dekat dengan masjid, ke tempat pembaringannya. Berjalan waktu hingga masuk waktu Isya. Bilal bin Rabah mengumandangkan adzan, tanda Isya sudah masuk. Rasulullah SAW berupaya untuk datang ke masjid untuk menahan sakitnya, demamnya. Kaum muslimin tidak ada yang tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Beliau minta air seember untuk membasahi tubuhnya, membasahi kepalanya. Bahkan ada riwayat mengatakan bahwa saking panasnya Rasulullah SAW, selimutnya juga panas. Rasulullah SAW memulai membasahi kepalanya, tubuhnya. Lalu kemudian beliau berudu. Kemudian beliau berupaya bangkit. Jatuh tersungkur, jatuh pingsan Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW siuman dari pingsannya, tersadar beliau. Lalu beliau mengatakan, asallan nas, asallan nas. Apakah manusia sudah salat? Apakah manusia sudah salat? Yang diingat adalah asallan nas, bukan yang lainnya. Lalu kemudian orang-orang yang ada di sekeliling beliau mengatakan, la ya Rasulullah, hum yantadirunak,
Belum ya Rasulullah, mereka menunggumu. Mereka menunggumu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW untuk kedua kalinya berupaya untuk datang ke masjid, minta air kembali, diambilkan air kemudian membasahi tubuhnya, kepalanya, lalu berwudu. Ketika beliau hendak bangkit, jatuh tersungkur, pingsan kedua kalinya. Lalu beliau tersadar lagi, ciuman dari pingsannya. Apa yang dikatakan? Asallan nas, asallan nas. Apakah manusia sudah salat? Apakah manusia sudah salat? Mereka menjawab, la ya Rasulullah, hum yantadirunak. Belum ya Rasulullah, mereka tetap menunggumu wahai Rasulullah. Kaum muslimin tidak ada yang iqamah, menunggu Rasulullah SAW. Maka beliau kembali minta air untuk ketiga kalinya. Maka diambilkan air. Beliau membasahi tubuhnya, kepalanya, agar bisa demamnya turun, sakitnya menurun. Maka beliau ambil air wudu ketiga kalinya dan beliau bangkit. Namun ketiga kalinya beliau jatuh pingsan lagi. Allahu Akbar. Beliau kembali tersadar lalu mengatakan, asallan nas, apakah manusia sudah salat? Apakah manusia sudah salat? Dijawab, la ya Rasulullah, hum yantadirunak. Belum ya Rasulullah, mereka menunggumu. Maka kemudian tahulah Rasulullah SAW bahwa tidak bisa lagi datang ke masjid. Maka beliau perintahkan Abu Bakar, Nuru Abu Bakar liusallian nas. Beliau perintahkan Abu Bakar untuk memimpin kaum muslimin. Lihatlah, inilah Rasulullah SAW. Inilah sosok yang kita bersyahadat akan kenabian dan kerasulannya. Inilah kekasih kita. Inilah suri teladan kita. Untuk apa semua itu? Untuk datang ke masjid, berupaya, jatuh pingsan berkali-kali. Lantas kita bagaimana? Di mana posisi kita? Bagaimana sikap kita terhadap solat yang merupakan ibadah yang agung? Bagaimana perhatian kita dengan solat, terutama salat berjamaah di masjid? Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian Rasulullah SAW tidak bangkit lagi dari tempat tidurnya sampai kemudian tiba hari Senin menjelang fajar. Apa yang beliau katakan menjelang kematian beliau? As-salah, as-salah. Jaga salatmu, jaga salatmu. Wa ma malakat aimanukum, dan orang-orang yang dibawa kekuasaanmu, istri dan anakmu. Sampai di mana perhatian kita terhadap istri dan anak kita? Ibadah yang tidak akan, kalau ditinggalkan tidak akan menjadi baik, amalan yang lain. Inilah ibadah yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Yang pertama kali nanti dihisab pada hari kiamat adalah salat. Itu yang pertama kali ditanyakan setiap hamba. Mampukah kita mempertanggungjawabkan itu? Sejauh mana perhatian kita dengan salat ini? Terutama salat berjamaah di masjid. Tidak ditanyakan yang lainnya. Tidak ditanyakan amalan yang pertama kali yang lainnya. Apalagi masalah dunia. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian berlalulah waktu
Beliau digantikan Abu Bakar As-Siddiq dalam kepemimpinan. Begitu pula Abu Bakar As-Siddiq menjaga salat kaum muslimin di masjid berjamaah sampai akhirnya beliau wafat. Maka kemudian diganti oleh Umar bin Khattab. Pada saat itu Umar bin Khattab memimpin salat subuh. Tapi tidak ada yang menyangka, di antara barisan kaum muslimin ada yang menyusup, ada yang menyamar. Pas di belakang Umar bin Khattab seorang Majusi, Abu Lu'lu' al-Majusi. Dia sudah menyiapkan sebilah pisau yang sudah dilumuri seminggu lamanya untuk menikam Umar bin Khattab. Maka ketika Umar bin Khattab memulai salat, memerintahkan kaum muslimin untuk meluruskan safnya. Setelah itu beliau memulai salat, membaca Al-Fatihah. Tiba-tiba Abu Lu'lu' al-Majusi menikam beliau berkali-kali sampai beliau tersungkur pas di tempat sujudnya. Pingsan beliau. Maka dibopong ke tempat tinggalnya dan digantikan oleh Abu Rahman bin Auf. Sampai di tempat tinggal beliau, beliau masih dalam kondisi pingsan, tidak sadarkan diri. Begitu beliau begitu tersadarkan dari pingsannya, apa yang dikatakan? Apakah beliau mengatakan, lihat luka saya, bantu? Ketika beliau mengimami kaum muslimin, beliau tidak mengatakan yang lainnya, tapi yang diingat adalah asallan nas. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Itu dalam keadaan sakaratul maut. Bahkan dikisahkan isi perutnya terburai, dikasih air minum, diberikan air minum sampai air itu keluar di perutnya. Parah. Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan seorang hamba yang dia cintai, ibadah yang dia cintai, maka itulah yang diingat, yang dikatakan di akhir hidup. Apakah Umar bin Khattab ingin pula berpura-pura seperti Rasulullah SAW mengatakan asallan nas? Tidak. Karena inilah sesungguhnya, kalau seorang hamba mencintai sesuatu, maka itulah yang akan diperlihatkan di akhir hayatnya. Kalau kita cinta dunia, cinta kekayaan, harta benda, maka itulah yang selalu diingat di akhir hayatnya. Namun ketika kita cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang diingat, yang diperlihatkan adalah bagaimana kita diperlihatkan oleh Subhanahu wa taala salat, misalnya salat itu atau ibadah lainnya. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, salat ini seringkali Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal, arihna bis shalah ya Bilal, tentramkan jiwaku, damaikan jiwaku dengan salat wahai Bilal. Maka salatlah. Begitu banyak perintah dalam Al-Quran Al-Karim untuk menjaga salat ini. Hafidhu ala salawati wa salatil usta. Jaga salat kalian 5 waktu dan salat al-usta, salat asar. Aqulu qawli hadza fastaghfiru li wa lakum wa lisa'il mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd.
Kalau kita sudah menyadari akan keutamaan salat berjamaah di masjid, menjaga salat ini, maka ketika adzan sudah dikumandangkan, panggilan adzan, semuanya kita tinggalkan. Tidak ada lagi artinya bisnis, usaha dan seterusnya, kita semua tinggalkan. Kalau memang betul-betul hati kita yang terpaut dengan ibadah yang sangat mulia ini, maka apapun yang kita lakukan ketika adzan sudah memanggil, maka hentikan semuanya. Tidak ada lagi pergerakan, tidak ada lagi aktivitas kecuali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Kalau ini sudah difahami oleh kaum muslimin, maka insyaallah yakin masjid-masjid kita dipenuhi setiap 5 waktu. Mudah-mudahan dengan ini bisa menyentuh hati kita kaum muslimin untuk tetap menjaga salat berjamaah di masjid. Allahumma dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.